Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 56 Akhir Perang. Setelah Gasur dan yang lainnya terus mengamuk, para petualang yang tersisa juga membersihkan iblis satu demi satu. Tapi, bukan hanya petualang guild yang mengamuk. Jangan sombong, dasar monster sampah. Kami mengalami banyak stres karena berurusan dengan orang-orang mesum itu setiap hari. Patuhlah dan biarkan kami menghancurkanmu. Para prajurit pekerja keras dari negara itu, yang biasanya harus berurusan dengan orang-orang sesat dari markas besar guild tertentu, juga mengambil kesempatan untuk menjadi liar. Di antara mereka, ada sosok Claude yang adalah kenalanku. Claude dengan tajam memegang pedangnya di tangan kirinya, menebas monster yang mendekatinya satu demi satu. Bukankah monster-monster ini lebih imut dibandingkan dengan mereka yang mesum? Petik 2. Hentikan, itu memalukan, kan? Petik 2. Aku tidak memuji kalian. Ketika semua petualang lainnya dengan malu-malu menjawab serempak, Claude segera membalas, aku sangat lega pada kenyataan bahwa Claude normal. Sambil menatap pemandangan itu, Barnasan, yang tampak kagum, berkata, Fumu, Claude Kun bukan. Sepertinya dia cukup mampu. Kerajaan Winberg tampaknya memiliki banyak prajurit yang hebat. Petik 2. Mereka mungkin bisa dengan jujur merasa bahagia tentang hal itu jika bukan karena orang-orang mesum itu yang menjadi alasannya. Mereka mungkin tidak mau mengakuinya, ya, mereka berhasil mendapatkan ini dengan mengambil orang-orang mesum itu. Ketika aku mulai tanpa sadar tenggelam dalam pikiranku sendiri, raungan yang mengerikan bergema di daerah sekitar. Bingung apa yang terjadi, aku melihat ke arah itu, aku menemukan bahwa itu orang yang terus mengeluh tentang ingin menghancurkan sesuatu. Jangan LARIII. Beri aku lebih banyak hal yang aku bisa hancurkan. Pria itu mengenakan jaket hitam di atas kemejanya yang berpotongan rendah, rambut oranyenya ditata dalam cornrow, dan matanya merah seolah-olah terbakar. Palu besar yang dia pegang digantung di bahunya bahkan lebih besar darinya, dan ukurannya yang tipis membuat monster-monster di dekatnya tertegun dengan kagum. Ada apa? Cepat datang padaku. Aku akan menghajar kalian semua menjadi daging cincang. Petik 2. Mengatakan itu, pria itu mengayunkan palu ke tanah, meninggalkan kawah dengan radius 10 meter bersamanya di tengah. Bukankah ini membosankan? Jika kalian tidak datang kepadaku, maka aku akan datang ke KALIAAAN. Petik 2. Pria itu memutar punggungnya, melayang ketika dia mendekati monster, sebelum melepaskan kekuatan penuh dari ayunannya, palu menabrak mereka. ZUDON. Hanya dari satu serangan itu, aku bisa melihat bahwa sekitar 100 monster di dekatnya mengalami kehancuran tubuh. Lelaki itu tertawa bahagia saat dia mandi dengan darah para korbannya. Hihahaha. Bukankah kehancuran adalah hal paling sehat yang paling hebat? Petik 2. Bagaimana? Bagaimana itu bisa sehat? Itu sama sekali tidak sehat kan? Sebenarnya, itu merusak, bukan? Aneh. Meskipun begitu, aku tidak bisa tidak melihatnya sebagai musuh. One Dead with Blood, Rotten Blood Grandrusen. Kekuatannya memang layak untuk serang. Mengatakan itu, seperti yang kamu lihat, dia tidak tertarik pada apapun selain kehancuran, dan dengan tingkat tinggi di mana dia menghancurkan bangunan di sekitarnya, dia sering dikenai penalti besar, meninggalkannya sebagai petualang peringkat. Petik 2. Dia sama sekali tidak berharga bukan? Aku terdiam setelah penjelasan Barnasan. Musuh yang tangguh, markas besar guild. Fumu, Seichikun. Sekarang mari kita lihat pertempuran di sana. Sepertinya ada pesta dengan sejumlah besar orang melawan monster. Seperti yang disarankan oleh Barnasan, ketika aku mengalihkan tatapanku ke arah itu. Di sana, yang kulihat adalah sosok pria yang membidikku, tidak, pria yang membidik kesucianku. Mereka adalah pihak rank Paradise of Roses BL. Pria di depan adalah pemimpin partai, Homon Geyser. Petik 2. Namanya kacau. Apa-apaan ini? Dari nama parti mereka sampai ke nama asli mereka, sepertinya semua tentang nama mereka dibuat untuk mereka. Hal yang menakutkan tentang mereka adalah bahwa setiap kali mereka memenuhi permintaan mereka, jumlah kawan mereka akan bertambah.
Saat ini, ada banyak sekutu mereka bahkan di antara bangsawan, dan anggota dari jenis mereka tersebar di seluruh dunia, jadi itu benar-benar mencengangkan. Petik 2. Itu mengerikan. Ini bahkan lebih mengerikan dari zombie. Sebenarnya, aku memperhatikan ini, tetapi bukankah kelompok pemain yang ingin membawa Saria dan yang lainnya sekarang bersama-sama dengan mereka? Menakutkan, mereka telah menjadi mangsa mereka, bukankah begitu? Sementara aku gemetar ketakutan dengan sekuat tenaga, Homon, pemimpin partai, menyatakan. Masih ada banyak anak laki-laki di kota ini yang belum kita miliki untuk disayangi. Karena itu, mari kita memusnahkan monster dengan semua kekuatan kita. Petik 2. Bagus bahwa mereka melindungi orang-orang tapi, motif mereka tidak bermoral. Homon dan krunya membingungkan para monster dengan gerakan pinggul yang dipertanyakan, dan mereka mengalahkan mereka satu demi satu. Aku tidak ingin melihat ini lagi. Ketika aku mencoba melarikan diri dari kenyataan, seseorang di sudut mataku menarik perhatianku, menyebabkan mataku terbuka lebar karena terkejut. Nonoado-san. Petik 2. Anehnya, pemilik kafe Akoriente yang mendengarkan keluhanku ketika aku mengalami masalah dengan hubunganku dengan Al, Noado-san, berdiri tepat di tengah-tengah medan perang, dalam postur yang halus. Selain itu, penampilannya seperti ketika aku bertemu dengannya sebelumnya, gaya bartender. Kenapa dia ada di tempat seperti itu? Noado, tidak perlu khawatir sama sekali ketika datang kepadanya. Petik 2. Aku panik, tetapi tidak sepertiku, Barnasan benar-benar tenang ketika dia menjawab. Ketika itu terjadi, monster besar berbentuk singa dengan cepat mendekati Noado-san. Oh, bukankah itu monster peringkas S Beast King? Selain itu, sepertinya binatang buas yang bergegas menuju Noado-san adalah monster peringkat. Melihat dari dekat, aku melihat bahwa monster yang disebut Beast King itu benar-benar jauh lebih besar daripada monster lainnya secara fisik, dengan mulut besar yang kelihatannya bisa dengan mudah menelan manusia dalam satu tembakan, itu memamerkan taringnya yang tajam dan menyilaukan. Dengan raungan, rahang Beast King menghampiri Noado-san dengan kecepatan yang mengejutkan. Maaf, tapi aku akan mengambil nyawamu. Bergumam seperti itu, sebelum aku menyadarinya, dia memegang sepasang kama hitam pekat seukuran sabit di tangannya. Memegang mereka di masing-masing tangan, Noado-san menghindari rahang Beast King dengan hanya mengambil setengah langkah dengan kaki kirinya, dan pada saat itu, ia mengubah kama di tangan kanannya menjadi pegangan tangan dan sambil saling berpapasan, memotong lokasi yang pada manusia akan disebut arteri karotis. Dengan potongan arteri, sejumlah besar darah yang tidak normal menyembur keluar dari leher Beast King, dan itu terhuyung-huyung beberapa langkah, sebelum runtuh tanpa suara. Semoga kamu memiliki kematian yang damai. Noado-san kuat, atau lebih tepatnya, itu keren sekali. Siapa sebenarnya Noado-san? Sementara rahangku masih kendur karena keterkejutan di levelnya, Barnasan melanjutkan seolah itu benar-benar alami. Yah, sesuatu dengan level ini mungkin sepotong kue untuknya. Bagaimanapun, dia pernah ditakuti sebagai pembunuh legendaris yang disebut Deat. Petik 2. Seseorang tolong bantu aku. Aku tidak bisa lagi mengikuti apa yang terjadi. Masih terlalu dini bagiku untuk mengerti. Aku akan membusuk sebelum itu. Sementara aku melihat kenyataan langsung di wajahku, bentuk Saria dan yang lain bertarung mulai terlihat. Saria hanya mengembalikan lengannya ke lengan gorila, dan memukuli monster satu demi satu. Di sekitarnya, para petualang dan tentara di sekitarnya terkejut oleh tontonan itu. Tidak, itu tidak masuk akal. Agar Saria yang cantik hanya memiliki lengannya berubah menjadi milik binatang yang berotot, sambil memukuli monster. TLN, aku berasumsi Seichi berpikir bahwa orang-orang akan mulai membencinya. Wanita kecil itu mampu bukan? Kami tidak mampu melakukan apapun seperti dirinya. Petik 2. Bagaimanapun, ayo lakukan. Sungguh otot yang luar biasa. Saria-kun, untuk berpikir bahwa kamu berada di level ini. Namun, aku percaya pada ototku sendiri. Petik 2. Tampaknya itu baik-baik saja. Seperti yang diharapkan dari mereka. Atau lebih tepatnya, Gasur, jangan bersaing dengannya. Yah, agak sulit untuk menjelaskannya, tetapi tampaknya Saria kesulitan menggunakan kekuatannya dalam bentuk manusia, jadi dia perlu mengubah dirinya kembali, namun, sepertinya dia mampu melepaskan kekuatan sejatinya bahkan dengan transformasi parsial.
Sementara aku mempertimbangkan itu, Saria memperhatikanku, dan mulai dengan antusias melambaikan tangannya ke arahku, aku merasa ingin memujinya. Tempat berikutnya aku mengalihkan perhatianku, aku menemukan Al mengayunkan kapak besar, senjata spesialisasinya. Al, sementara tidak sejauh Grand Sun, dia meluncurkan ayunan yang kuat satu demi satu ayunan, mengalahkan monster satu demi satu. Tetapi karena banyaknya jumlah monster, Al akhirnya dikepung. Aku baik-baik saja. Aku buru-buru mencoba menuju ke tempat dia berada, tetapi Al menghentikanku. Dengan menggunakan ekor dan taring mereka, monster-monster itu menerjang Al, menggunakan metode paling brutal untuk mencoba dan menjatuhkannya, tetapi dia dengan tenang melihat semua itu, hanya menggunakan gerakan paling sederhana untuk menghindarinya. Dan kemudian, ketika iblis tertentu membanting ekornya ke tanah, Al melompat tinggi ke udara, dan dengan tangan kirinya di atas kepalanya, ia menggunakan skill sihirnya yang paling baru dia pelajari, menargetkan roh-roh jahat di bawah kakinya. Ice Prison. Skill sihir itu adalah sihir es tingkat tertinggi dan dari tangan kirinya muncul gelombang dingin yang hebat, langsung membekukan seluruh kerumunan iblis di penjara es. Dan kemudian, mengacungkan kapak besar di atas kepalanya, Al mengaktifkan skill lain. Meteor Crash. Pukulan kuat dari atas dengan mudah menghancurkan iblis yang membeku menjadi es, meninggalkan kawah besar di tanah. Melihatnya menyandarkan kapaknya ke bahunya, aku tersenyum. Melihat senyum yang aku miliki di wajahku secara tidak sengaja, Al menjadi bingung ketika dia pergi untuk melawan lebih banyak iblis. Pada akhirnya, aku mungkin benar-benar menjadi gila. Ketika aku menghela nafas, aku kebetulan mendengar suara yang agak akrab. Agar aku dan tuanku tertawa dan menikmati makanan, aku akan membuat kalian para bajingan menghilang. Pemilik suara itu, tidak lain adalah Rurune. Rurune, yang jauh dari ketakutan oleh kerumunan iblis, berdiri tinggi, dengan lengan akimbo yang menunggu mereka. Rurune itu, saat ketika iblis-iblis itu hendak menyerangnya, dia perlahan-lahan mengangkat kakinya, ke posisi seperti karate untuk menendang. Kemudian, dia meluncurkan tendangan gesit ke bagian iblis paling depan. ZUPAA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 A
Tendangan Rurune menciptakan ledakan sonik yang akhirnya mengiris iblis di sekitarnya juga. Rurune, sambil mempertahankan sikap menendang, mengatakan satu hal. Jika kalian ingin mengalahkanku, maka bawalah dewa sebanyak mungkin yang bisa kalian kumpulkan. Apakah dia benar-benar seekor keledai? Tidak peduli berapa banyak aku menggalinya, aku tidak dapat membawa satu memori pun tentang dia menjadi keledai. Aku ingin tahu apa itu, ledakan sonik yang dihasilkan tendangan itu. Selain itu bukan sesuatu yang akan dikatakan keledai. Mou, aku sudah berhenti berusaha untuk berpikir. Ini bukan pelarian, oke. Apakah itu perlu? Mengalihkan mataku, aku melihat Olga dengan mantap menjatuhkan iblis menggunakan pisau. Olga-chan, seperti halnya Noado-san barusan, tepat dan pasti menyerang titik-titik vital iblis untuk menjatuhkan mereka. Sangat disesalkan, tetapi tampaknya skill ini telah sepenuhnya ditanamkan ke Olga-chan. Bahkan dengan peran utamanya adalah sebagai seorang pembunuh, pertarungan normalnya masih pada tingkat yang tinggi tapi dia menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Seperti yang aku janjikan, aku akan membelai kepalanya setelah ini selesai. Jadi, aku yang telah melihat bentuk banyak petualang, bergumam pelan pada diriku sendiri. Ini, aku sama sekali tidak dibutuhkan kan? Aku pikir tidak dapat dihindari bahwa aku akan berpikir seperti itu. Tapi, Barnasan di dekatku, sambil menyipitkan matanya untuk menatap lebih jauh ke kejauhan, menanggapi apa yang aku katakan. Tidak, aku tidak berpikir aku akan mengatakan itu. Penasaran, aku mengalihkan pandanganku ke arah itu, untuk melihat bentuk kerumunan iblis melonjak seperti gelombang. Aku mendengar dari laporan bahwa ada 5.000 iblis, tetapi tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, ini jauh di atas itu, di atas semua itu, sejauh ini iblis peringkat hanya muncul secara sporadis, tetapi aku tidak berpikir itu akan menjadi masalah saat ini. Petik 2. Dengan kata lain itu berarti, hanya iblis peringkat yang mendekat sekarang. Petik 2. Itu yang akan terjadi. Ya Tuhan, sungguh, bagaimana itu jatuh ke situasi ini?
Aku tidak tahu apa penyebabnya, tetapi jika begitu banyak dari mereka secara bersamaan datang untuk menyerang, dan berkumpul bersama di suatu tempat, maka biasanya kamu akan menyadarinya. Tapi, kami sama sekali tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, bisakah ini diinduksikan secara artifisial? Bagaimanapun juga, ada bentuk sihir yang disebut sihir teleportasi. Selain itu, sepertinya Ranzesan ingin hidup berdampingan dengan setan, sehingga tempat ini bisa diserang karena dilihat sebagai negara yang menjengkelkan. Yah, pertama-tama itu hanya pemikiran dangkal seorang amatir, jadi aku tidak berpikir aku akan bisa memperbaikinya, tetapi tetap saja, jika ada seseorang yang menjadi akar penyebab situasi ini, maka dia akan jadi yang paling jahat dari mereka semua. Sementara aku menghibur pikiranku yang tidak berarti seperti itu, Barnasan melangkah maju. Yah, sepertinya yang tua ini akan berpartisipasi dalam perang juga. Mengatakan itu, Barna memegang tongkat yang bahkan lebih besar dari dirinya sendiri. Kemudian, bola warna merah, biru, hijau, oranye, kuning, biru muda, putih, dan hitam muncul di depan Barnasan, membentuk lingkaran. Dan kemudian, bola-bola berkumpul bersama, dan darinya naik satu bola dengan warna yang tidak menyenangkan. Ketika bola itu muncul, senyum Barnasan semakin dalam, saat dia meneriakkan nama mantra. Pergi, bawa mereka ke hancuran. Chaos Reign. Saat dia melantunkan nama mantranya, bola yang tidak menyenangkan itu melayang ke udara ketika terbelah menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya, dan tak lama, tetes yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke para iblis. Kekuatan mantra itu luar biasa. Masing-masing dan setiap tetes itu kecil, tetapi ketika mereka menyentuh iblis, iblis-iblis itu menghilang. Itu akan terlalu lama karena jumlah mereka yang besar, lalu bagaimana dengan ini? Chaos Tornado. Kali ini, tanpa memegang tongkatnya, dia membuat telapak tangan kirinya ke atas, lalu dia bergerak seolah-olah dia melemparkan bola ringan. Kemudian, semua tetes sihir mengalir ke arah yang berubah di tengah, dan tak lama kemudian, kembali untuk membentuk cincin yang berputar. Adegan itu, tampak seperti seseorang mengambil foto bintang dengan rana terbuka. Saat mantra berlanjut, tetesan itu mulai beredar lebih cepat, cincin itu berangsur-angsur menyusut, dan pada akhirnya, tetesan yang tak terhitung melahirkan sesuatu seperti tornado. Ketika mantra sepenuhnya membentuk tornado, itu pergi untuk memusnahkan iblis satu demi satu, dengan kekuatan dan jangkauan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Hohoho, aku belum bisa dikalahkan oleh kalian anak muda. Orang ini aneh. Bukankah dia bahkan lebih mengerikan dariku? Tentang tingkat yang sama dengan Transcendent. Hebat, ketika kamu melihatnya dengan cara ini, maka aku bukan sesuatu yang luar biasa. Aku tidak bisa terus menatap mereka selamanya, sudah waktunya bagiku untuk berpartisipasi juga. Yosh, dengan banyak orang mengerikan ini yang berkumpul di sekitar, seharusnya tidak apa-apa bagiku untuk melepaskan sedikit kekuatanku. Hanya saja, aku harus mengingat sejumlah besar iblis yang menyerang kali ini. Berpikir seperti itu, daripada pergi ke garis depan untuk membawa mereka keluar satu persatu, menciptakan cara baru untuk melawan mereka semua akan lebih efisien. Pertama adalah menggambarkannya. Sesuatu yang jangkauannya luas, dan tidak menyerang tanpa pandang bulu, hanya menargetkan iblis. Kalau begitu, maka menyerang dari atas adalah yang paling aman. Daripada menembakkan laser raksasa dari tempatku berada sekarang. Serangan jarak jauh dari atas, bagaimana aku harus mengatakan ini, itu memberikan gambaran tentang Tuhan yang memberikan hukuman. Yah, terserahlah. Mungkin ini akan berakhir dengan nama kekanak-kanakan, tetapi dibandingkan dengan apa yang aku buat sebelumnya, itu tidak seberapa. Memikirkan itu, aku memperkuat gambaran di pikiranku, dan mengangkat tangan kiriku ke langit, aku meneriakkan nama mantra yang kupikirkan. Juggeman. Embusan angin dingin mulai berhembus di depan mataku. Itu aneh. Sihirku tidak aktif. Wajahku memerah, saat aku berjongkok untuk berlindung. Ini sangat MEMALUKAAAAAN. Kenapa mantranya tidak aktif? Apalagi itu diaktifkan bahkan dengan nama bodoh. Jika itu masalahnya, maka bukankah aku yang menyedihkan di sini, bukannya aku ada di suatu tempat untuk mengatakan itu pada saat ini. Untungnya, tidak ada yang melihat perilaku eksentrikku di sana, Untuk beberapa alasan aku merasa lebih tertekan.
Sementara aku masih dalam mengelur dengan egois, tiba-tiba itu terjadi. Entah dari mana, langit yang sebelumnya biru, dipenuhi dengan awan hitam. Terkejut karena lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi gelap, aku melihat ke atas ke langit untuk menemukan kilatan cahaya besar turun satu demi satu. Di atas itu, meskipun itu tingkat serangan yang mengerikan, itu tidak membahayakan bahkan satu rambut pun tentara negara itu, dan secara akurat memukul para iblis saja. Selain itu, aku sudah lupa tentang hal itu, tetapi skillku Endless Hell akan membuat iblis tidak dapat mati. Yah, itu hanya kerusakan yang cukup untuk membuat mereka di ambang kematian, jadi tidak apa-apa untuk meninggalkan mereka sendirian. Tepat ketika aku ingat itu, suara iblis menjerit memasuki telingaku. Suara jeritan mereka bergema, mengguncang bumi. Nah, dengan memperhatikan baik-baik, sihir itu tampaknya tepat mengenai iblis-iblis itu. Hanya saja, banyak orang dengan mata mereka terbelalak kaget ketika melihat sihirku. Dan di antara mereka, Barnasan menatapku dengan mata terbuka lebar. Ya, aku punya perasaan bahwa aku berlebihan, tapi itu masalahnya sudah diatur. Petik 2. Ketika aku melihat sekali lagi ke tempat sihir itu menyerang, untuk beberapa alasan, bahkan Gasur dan yang lainnya diserang. Aku buru-buru menghentikan mantra. Aneh, mengapa ini menargetkan gerombolan Gasur? Kepalaku miring karena bingung, aku menggunakan sihir itu lagi sebagai uji coba. Petik 2. Setelah memusnahkan iblis, sekarang itu menargetkan kelompok Gasur, lalu menyerang mereka satu demi satu. Dan kemudian, sebuah pengumuman dibuat di benakku. Skill Magic Creation telah diaktifkan, Seichi Atribut Magic Judgment telah dibuat. Apa itu Seichi Magic? Sudah terlambat untuk menghentikan itu tapi mari kita konfirmasi efeknya. Seichi Magic, Judgment, menyerang apa yang oleh pengguna dianggap sebagai kejahatan, itu adalah sihir yang memanggil cahaya hukuman. Melihat itu, aku meletakkan tanganku bersama dengan suara pon. Aku mengerti. Karena aku menganggap gerombolan Gasur itu jahat, efek mantra itu menargetkan mereka juga. Petik 2. Berhenti setuju dengan itu dan hentikan itu. Petik 2. Aku tidak punya pilihan lain, jadi aku menghentikan mantra. Ketika aku melakukannya, orang-orang mesum yang terkena sihirku akhirnya hangus, dengan rambut mereka menjadi afro. Iya, pada saat-saat terakhir aku akhirnya menerima pukulan yang begitu kuat. Hahaha. Petik 2. Karena tubuhnya hitam hangus, giginya yang putih bersinar lebih cemerlang, ia memiliki senyum yang menyegarkan dan acungan jempol. Sungguh pria yang tangguh. Aan, itu bagus, sudah lama sejak aku sangat senang hingga ke tulang belulangku. Erisan memiliki ekspresi seolah-olah dia mencair, dan tubuhnya bengkok dan berputar. Dia benar-benar bisa S atau M ya. Ya ini bagus dengan caranya sendiri, karena memungkinkanku untuk memamerkan tubuh telanjangku dalam semua kemuliaan. Aku juga, karena sepertinya aku akan diterima dengan lebih baik di antara gadis-gadis kecil bila seperti ini. Walter San dan Slan San sepertinya agak riang membicarakannya. Sungguh, orang-orang mesum ini aneh. Mereka hampir sepenuhnya baik-baik saja, setelah memakan mantra itu. Aku bergidik tanpa sadar pada pemandangan itu ketika sihirku terus melenyapkan iblis di belakang. Yah, aku tidak sengaja mempercepat, tetapi dalam situasi normal, ini akan menjadi pertarungan yang sulit, di mana orang-orang akan menghadapi banyak keputusasaan. Tapi setelah semua itu, dari awal sampai akhir, itu adalah pertarungan yang praktis diisi dengan hal-hal yang harus dibalas. Yah, itu tidak masalah bagiku, selama semua orang baik-baik saja. Jumlah korban, 0, jumlah iblis yang dikalahkan, banyak. Di sebuah ruangan gelap, seorang lelaki tertawa bahagia untuk dirinya sendiri. Hihihihihihi. Saat ini, terfail mungkin. Mengatakan itu, dia sekali lagi tertawa keras. Pria yang tampaknya sudah gila terus mengoceh. Hihihihihi. Menderitalah. Putus asalah. Semua itu untuk Demon God. Tapi, pria itu tidak menyelesaikan kata-katanya.
Alasan untuk itu, adalah karena kilatan cahaya tiba-tiba yang terbang turun di atas kepalanya. Ketika cahaya yang menyilaukan akhirnya padam, hanya seorang pria gemuk yang tetap duduk dengan canggung di tempatnya, tampak seolah-olah dia dimasak dengan sempurna. Apa yang terjadi, Gaku? Pada akhirnya, pria itu pingsan, tanpa menemukan alasannya. Fakta bahwa seorang pria harus melalui pengalaman yang menyedihkan, adalah sesuatu yang Seiichi tidak tahu. Chapter 57 Permintaan Tiba-tiba. Setelah pemusnahan iblis, itu adalah saat di mana semua orang berada dalam suasana hati yang menyenangkan. Di kepalaku, pengumuman yang tidak menyenangkan telah dibuat. Kamu naik level. Dengan hanya kata-kata itu, wajahku menjadi sangat pucat. Bisakah kamu menunggu sebentar? Jangan terburu-buru. Dengar, karena aku membatasi sihir yang aku gunakan, itu tidak seperti aku memberikan pukulan terakhir pada mereka kan? Akan aneh untuk naik level hanya dari itu. Selain itu, ada item drop, dan bola status. Oi, lihat para iblis. Ada semacam cahaya muncul dari sana. Petik 2. Salah satu petualang menunjuk mayat iblis dan berteriak. Tertarik oleh apa yang dia katakan, aku mengalihkan pandanganku ke arah itu dan melihat iblis memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Kemudian, setelah cahaya tersebar, sejumlah besar item drop tersebar di sekitar. Jika hanya itu maka itu akan baik-baik saja. Tidak, itu masih sangat buruk, tapi masih bisa dimaafkan. Namun, dari dalam item drop, bola-bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang, dan terbang ke arahku dengan kecepatan luar biasa, dan itu membuatku menyerah dalam segala hal. Ah, tidak ada yang bisa aku lakukan. Saat bagian putih mataku mulai menunjukkan visinya lagi, bola-bola cahaya tanpa ampun menabrakku dan terserap ke dalam tubuhku. Ketika semua bola cahaya diserap ke dalam tubuhku, sejumlah besar informasi dari iblis mengalir melalui kepalaku. Bukan itu masalahnya, informasi ini datang dari yang aku hancurkan bukan. Berkat skill unikku yaitu belajar instan dan memori sempurna, meskipun sejumlah besar informasi masuk ke otakku, itu sama sekali tidak membebaniku. Bahkan kemudian, itu terus mengejarku. Kamu telah naik level. Kamu telah naik level. Kamu telah naik level. Sudah. Berhentilah. Jangan memaksaku lebih jauh dari menjadi manusia. Sementara aku masih berteriak di hatiku, penyiar di kepalaku mulai bertindak aneh. Levelmu, Nan. Mengapa ini tidak berlanjut? Dalam hatiku, aku memiringkan kepalaku dalam kebingungan. Levelmu, telah meningkat. Telah meningkat. Kenapa ini tiba-tiba terjadi? Apa yang terjadi? Aku masih bingung, tetapi tampaknya, kenaikan level berakhir di sana, dan penyiar akan melakukan hal berikutnya. Karena besarnya jumlah skill yang diperoleh, semua sistem skill dipersatukan untuk menciptakan skill baru. Meskipun aku harus senang untuk layanan ini, aku tidak senang sama sekali. Claw skill diperoleh. Arm skill diperoleh. Leg skill diperoleh. Sword skill diperoleh. Perfect tolerance diperoleh. Movement skill diperoleh. Karena ada beberapa skill yang diperoleh, mereka akan diintegrasikan lebih lanjut. Battle skill diperoleh. Oi, tunggu sebentar. Apa? Skill ini menghasilkan suasana seperti cheat. Sementara hatiku masih berdetak cepat, aku mengkonfirmasi battle skill yang aku terima. Battle skill, dalam pertempuran, skill ini memungkinkan pengguna untuk mengubah setiap tindakan yang mereka bayangkan menjadi skill. Namun, meskipun itu bisa langsung membunuh dan juga meniadakan semua kerusakan yang masuk, itu tidak hanya aktif ketika pengguna akan mati. Itu selalu aktif. Cheat yang gila. Dengan kata lain, mulai sekarang, setiap kali aku bertarung, aku akan dapat membuat gerakan seperti ini, atau jika aku menggunakan satu serangan, lalu membayangkan serangan itu terbagi menjadi 10 serangan, maka itu akan terjadi seperti yang aku bayangkan. Kematian instan. Tidak membiarkan kerusakan apapun lewat. Kekuatan serangan dasarku sudah tingkat kematian instan, dan kekuatan pertahananku sudah seperti pertahanan absolut bukan. Cukup sudah, aku tidak butuh skill cheat lebih dari ini. Akhirnya, berkat pelatihanku dengan Luz, aku dapat menggunakan skill yang aku miliki sampai batas tertentu. Aku bertanya-tanya berapa banyak yang harus aku latih untuk dapat menggunakan skill ini dengan benar, aku tidak bisa menahan tawa memikirkan hal itu.
Meskipun aku sedikit putus asa, aku lebih tertarik pada bagaimana statusku, jadi aku segera mengkonfirmasi statusku. Hiragi Seichi. Ras, manusia, manusia. Kelamin, pria-pria. Pekerjaan, misteri pendekar pedang sihir. Usia, 17-17. Level, 20-20. Kekuatan sihir, sangat luar biasa sehingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Serangan, sangat luar biasa sehingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Pertahanan, sangat luar biasa sehingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Kelincahan, sangat luar biasa sehingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Serangan sihir, sangat luar biasa sehingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Pertahanan sihir, sangat mengagumkan hingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Keberuntungan, sangat luar biasa sehingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Karisma, sangat mengagumkan sehingga tidak bisa ditampilkan, 200 cap. Peralatan, kemeja berkualitas tinggi, celana berkualitas tinggi, pakaian dalam berkualitas tinggi, celana berkualitas tinggi, mantel panjang kaisar hitam, blade monkey's chain, water spirit's dagger, bracelet of the night, stone choker of the black king, necklace of endless love, sword of revolting head, sword of overflowing benevolence. Skill unik, instant learning, perfect memory, instant acquisition, complete recovery, evolution, perfect dismantling, art style, arange, wild eyes, patience, emotion, skill, attack system combat skill, resistance system complete resistance. Special System, Superior Appraisal, Super Compounding, Toolsmithing, Supreme, Ability Camouflage, Assimilation, Clairvoyance, Absorption, Compression, All Language Comprehension, Transmission, Coercion, Reflective Defense, Guidance, Endless Health. Magic System Changeless, Endless Evolution, Synthesis Magic. Sihir, Atribute Magic, Life Magic, Water Magic, Max, Dark Magic, Max, Earth Magic, Max, Space Magic, Max, Fire Magic, Max, Non-Attributed Magic, Magic, Wind Magic, Max, Lightning Magic, Max, Ice Magic, Max, Light Magic, Max. Unique Magic Purgatory, Inverse Magic, Release Magic, Seichi Magic. Special Magic, Magic Creation, Charped Seal Magic, Max, Formation Magic, Max. Arts, Gale, Flash, Kumokiri, Blossoming Flower of Sword. Seni bela diri, gaya bela diri Zefort, pendiri. Gelar, orang yang bau, pria yang memiliki gorila sebagai pengantin wanita. Terkuat dari semua, tidak memiliki harga diri. Raja laki-laki, pembasmi naga, dia yang membelah dewa, keajaiban sihir, pembasmi, mimpi buruk iblis. Dia yang membuat dunia tunduk. Uang yang dibawa, 58.336.147.560 G. Setidaknya aku bisa menekan statusku. Apa sebenarnya ini? Apa yang dunia ini inginkan dariku? Dan juga, mengapa nilai harismaku begitu tidak masuk akal? Sebenarnya, bukankah aneh kalau rasku masih manusia dengan status seperti ini? Cukup, aku sudah baik-baik saja dan memutuskan sendiri bahwa itu baik-baik saja. Ubah saja menjadi monster dan selesaikan itu. Ketika aku berpikir seperti itu, seolah-olah itu sebelumnya disembunyikan, ia mengambil bagian tentang rasku sebagai manusia dan mulai menjelaskan. Manusia, ini, adalah ketidaklengkapan individu yang sempurna. Tindakan mereka dapat memungkinkan mereka untuk menjadi dewa atau bahkan raja iblis. Karena mereka tidak lengkap, mereka dapat berevolusi tanpa batas. Ini bahkan lebih buruk daripada menjadi monster. Bukankah itu terlalu aneh? Apa itu manusia? Terlalu filosofis untuk dimengerti. Dengan perasaan tenggelam, aku melanjutkan untuk memeriksa skill asing. Oke, aku masih tenangkan. Hek, ternyata Wild Eye adalah skill unik ya. Namun, kesabaran dan emosi, ini adalah skill yang sangat manusiawi bukan? Yah, nama-nama skill ini tidak benar-benar seperti cheat, jadi mereka harusnya baik-baik saja. Sabar, skill yang dilepaskan setelah mencapai level tertentu sebagai manusia. Kekuatan serangan meningkat setiap detik dengan jumlah kerusakan fisik atau mental yang diambil. Bahkan jika tidak diaktifkan secara instan, peningkatan kekuatan serangan dapat digunakan dalam pertempuran berikutnya. Selalu aktif. Emosi, skill yang dilepaskan setelah mencapai level tertentu sebagai manusia.
Selama hatimu bisa disentuh atau digerakkan oleh berbagai hal, semua status akan naik. Selalu aktif. Bukankah ini skill paling gila dari kelompok itu saat ini? Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku mirip manusia lagi kan? Itu bohong kan? Maksudku, sabar meningkatkan kekuatan seranganku setiap detik. Dikatakan emosi, tetapi secara harfiah berarti semua statistikku akan naik hanya melalui perasaan kan? Biasanya, jika kamu mendapatkan skill cheat yang aku miliki sekarang, kamu akan benar-benar bahagia, tapi tetap saja, bukankah ini kacau? Tidak, aku mengerti bahwa kamu harus tumbuh kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarmu, tetapi bukankah ini berlebihan? Bukankah itu melebihi titik itu? Bukankah itu aneh? Jika musuh mencoba dan bertahan melawan seranganku, bukan hanya musuh, tetapi bahkan seluruh dunia akan terkejut. Aku tahu kekuatan itu penting, dan aku suka memilikinya, tetapi aku pikir ini terlalu berlebihan. Selain itu, untuk beberapa alasan, skill pertahanan reflektif dan endless health tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari jenis serangan tetapi dari jenis unik, tapi itu sepele dibandingkan dengan toleransi sempurna yang membatalkan semua status abnormal, ini benar-benar sepele. Entah bagaimana aku berhasil berdiri meskipun hampir pingsan, dan aku mengalihkan perhatianku ke kolom terakhir yaitu gelar. Pembasmi, gelar yang diberikan kepada orang yang memusnahkan sejumlah besar iblis secara instan. Selama pertempuran, akan ada koreksi besar kelincahan dan kekuatan serangan. Mimpi buruk para iblis, gelar yang diberikan kepada orang yang merupakan mimpi buruk bagi semua iblis. Ada koreksi besar status saat melawan iblis. Status iblis yang melawanmu akan berkurang 50%. Dia yang membuat dunia tunduk, gelar yang diberikan kepada orang yang membuat dunia takut padanya. Akhirnya, aku jatuh berlutut di tempatku berada. Seiichi, apakah kamu baik-baik saja? Melihatku dalam keadaan seperti itu, Saria bergegas ke sisiku dengan khawatir. Hahaha, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Aku hanya ragu bahwa aku sebenarnya masih manusia, jadi aku agak tertekan. Petik 2 tanda tanya. Seiichi adalah manusia. Petik 2. Tanpa sadar aku diam-diam bergerak untuk memeluk Saria yang telah menyelamatkan hatiku dan masih memiringkan kepalanya dengan bingung. Aku senang, dia melihatku sebagai manusia. Begitu hatiku tidak terbebani karena Saria, pembantahan tentang gelar secara bertahap mulai meluap. Apa? Pembasmi? Bukankah itu terlalu berbahaya? Dan mimpi buruk para iblis, ini jelas tidak normal. Dan dia yang membuat dunia tunduk. Meskipun tidak memberikan koreksi status, mengapa itu berlebihan? Pada akhirnya, aku adalah manusia yang tidak lagi menjadi manusia. Naik level kali ini benar-benar membuatku mengerti itu. Tunggu sebentar. Jika invasi iblis kali ini dihasut oleh seseorang, lalu levelku naik, apakah itu juga salahnya? Maksudku, jika aku tidak pernah mengalahkan iblis-iblis itu, levelku tidak akan pernah naik. Jika orang yang mengatur situasi ini benar-benar ada, baiklah, mari kita hancurkan dia dengan kekuatan penuh. Maksudku, kesalahan orang itu yang membuatku banyak kerusakan mental padaku. Saat ini, skill sabar dan emosi benar-benar aktif. Ketika senyum jahat muncul di wajahku ketika aku memikirkan lawan ini yang mungkin ada atau mungkin tidak ada, seorang prajurit berjalan di depan semua orang dan berteriak. Semuanya, dengarkan. Baru saja, Yang Mulia telah mengumumkan bahwa ancaman iblis sekarang hilang. Karena itu, semua orang harus menuju ke Imperial Castle, untuk hadiah yang akan diberikan. Juga, orang yang memusnahkan iblis, Seiichi-kun. Petik 2. Ya, aku menjerit serak, terkejut karena namaku tiba-tiba dipanggil. Sebenarnya, seperti yang diduga, fakta bahwa akulah yang memusnahkan iblis-iblis telah terungkap. Tidak, mereka mungkin sudah tahu karena aku menggunakan sihir yang mencolok. Ya, setelah semua hal aneh yang aku lakukan sebelumnya, seperti ketika aku mengalahkan Luz, atau ketika aku berlatih dengan Floriosan, aku sudah membuat kekacauan sehingga aku tidak bisa benar-benar mengeluh. Ini sulit dikatakan tapi, kami ingin menggunakan item drop dari iblis yang telah kamu kalahkan hari ini sebagai hadiah untuk para petualang dan tentara negara. Tentu saja, kami tidak hanya akan memberikan prioritas kepadamu atas barang-barang yang lebih kuat, tetapi kami akan mempertimbangkan untuk membuat tuntutanmu menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana dengan itu? Petik 2. Aku baik-baik saja dengan itu.
Tentu saja, tidak mungkin kamu akan menyerahkannya. Ya, perutku penuh sekarang, jadi, jika aku mendapatkan cheat lagi, maka bahkan aku akan menemukan itu tidak terkendali. Aku tidak begitu mengerti tapi, terima kasih. Tentara itu menertawakan kata-kataku dan menyampaikan pesan kepada tentara dan petualang lainnya. Meskipun demikian, aku benar-benar bersyukur bahwa itu benar-benar berakhir tanpa korban dan dengan semua orang baik-baik saja. Meskipun itu berkat para penyimpang yang secara tak terduga kuat. Seichi, Tuan, kita menemukannya. Ketika aku melihat para petualang bersorak karena kata-kata prajurit itu dari jauh, Al dan yang lainnya kembali ke tempat kami. Aku juga akan menyapa Al dan yang lainnya, tetapi sebelum aku bisa, Al mengayunkan tangannya di leherku dan bertanya. Oi, sihir apa itu? Sebenarnya, seperti yang diharapkan bukankah kamu sangat kuat? Kartu statusmu bohong, bukan? Altria, tidak, itu, rahasia seorang pria setelah semua, Seichi. Bahkan jika kamu membuatnya terdengar seperti semacam rahasia, itu tidak akan membodohiku, kamu mendengar. Altria, mustahil. Seichi, sebenarnya, mengapa kamu bahkan berpikir itu bisa membodohiku? Altria, tidak, aku tidak akan keberatan menceritakan rahasiaku kepada Al khususnya. Saria juga, bahkan jika mereka berdua melihat statusku, aku percaya bahwa mereka hanya akan melanjutkannya seperti biasa tanpa takut padaku. Jadi, dalam arti tertentu, aku tidak merasa takut akan hal itu yang mungkin terjadi. Hanya saja karena penjelasanku agak panjang, aku pikir aku akan menunggu mereka tenang sebelum aku mulai menjelaskan, mulai dari ketika aku ditinggalkan selama pemanggilan pahlawan. Aku entah bagaimana berhasil menghindari badai pertanyaan yang dilemparkan kepadaku satu demi satu ketika Rurune memanggilku dengan ekspresi sedih. Tuan, oi, apa yang terjadi? Apakah kamu diserang oleh beberapa iblis? Petik 2. Aku berhasil mendapatkan pandangan sekilas dari pertempuran, tetapi meskipun sepertinya tidak begitu bagiku, mungkinkah itu benar-benar intens? Khawatir, aku bergegas ke sisi Rurune, untuk memeriksa apakah dia terluka. Ketika aku melakukannya, pipi Rurune memerah, saat dia menjawab, malu. Tidak, ini tidak seperti aku terluka atau apapun, jadi, agak memalukan jika kamu datang begitu dekat denganku. Maaf. Petik 2. Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya, sama sekali tidak seperti Rurune yang biasa, jadi aku cemas di sana sejenak. Setelah aku tenang, aku bertanya pada Rurune sekali lagi. Apakah begitu? Apa masalahnya? Tiba-tiba, suara terdengar di antara kami. Mendengar suara itu, Rurune berbalik untuk menatap tanah seolah dia malu, dan kami semua mengalihkan pandangan ke arahnya. Setelah jeda singkat, Rurune melirik ke arahku, dengan wajahnya benar-benar merah, dan berkata, perutku lapar. Ketika kami mendengar apa yang dikatakan Rurune, kami semua tiba-tiba merasa lelah. Apa, dia hanya lapar? Tunggu, bukankah itu biasa saja? Tapi tetap saja, bisa menemukan kebahagiaan dalam momen sehari-hari ini, membuatku tersenyum ketika aku memikirkannya. Tuan, tolong jangan menertawakan aku seperti itu. Aku sadar bahwa aku selalu hanya memikirkan makanan, tetapi hal-hal yang memalukan masih memalukan. Petik 2. Kamu menyadarinya. Sebaliknya, aku lebih terkejut dengan ini. Meskipun aku pikir dia akan tetap melanjutkan dirinya sebagai pelahap. Sepertinya Rurune menerima kejutan ketika dia mengira aku menertawakannya, jadi dia sedikit merajuk. Melihat dia seperti itu, tanpa sadar aku tersenyum kecut. Itu kesalahanku. Kami tidak punya waktu untuk makan hari ini, tapi mari kita cari makanan enak lain kali. Benarkah? Hanya kita berdua. Petik 2 tanda tanya. Aku tidak yakin mengapa harus dengan kita berdua saja, tetapi jika itu yang Rurune inginkan, maka aku akan setuju dengan itu. Kalau begitu aku juga. Aku ingin pergi makan bersama dengan kita berdua saja. Petik 2. Aku juga. Untuk beberapa alasan, bukan hanya Rurune, tetapi bahkan Saria dan Al mengatakan mereka menginginkannya juga. Tapi, meskipun aku bilang akan baik-baik saja pergi makan dengan hanya Rurune dan aku, bagaimana itu berakhir dengan Saria dan Al yang ingin memiliki hari-hari mereka sendiri untuk pergi makan bersama denganku?
Bahkan tanpa bertanya, aku tahu ini pada dasarnya adalah kencan, bukan? Bagi seorang pemula yang sedang jatuh cinta, aku merasa melakukan hal-hal seperti berkencan dengan gadis-gadis super cantik terlalu tinggi untuk dilewati. Tidak, maksudku, sampai sekarang aku telah pergi makan atau berbelanja dengan mereka sebelumnya, tetapi itu karena aku tidak pernah secara sadar pergi berkencan dengan siapapun sebelumnya, ini tiba-tiba didorong ke arahku sehingga membuatku merasa tidak nyaman dan malu. Sementara mereka belum menyadari adanya keraguan yang tumbuh di diriku, aku segera menarik jubahku untuk menutupi wajahku. Seiichi Oni-chan, Nan, ada apa? Olga-chan, oh, apa kamu mau makan juga? Eto, apakah kamu ingin hanya kita berdua? Petik 2. Aku mau. Ya, dalam kasus Olga-chan, ini seperti makan bersama seorang adik perempuan, jadi aku tidak merasa gugup seperti dengan Al dan yang lainnya. Tapi, aku masih ingin dia menikmatinya sepenuhnya. Itu, masih lebih banyak hal yang perlu untuk dikatakan. Aku yang mengira kami hanya berbicara tentang makan bersama, dan membuat kepalaku menjadi bingung. Janji. Oke. Pandangan mata Olga-chan yang menatapku memiliki kekuatan destruktif yang keterlaluan. Jika Lolicon Guild, Walter kebetulan melihat seperti apa Olga-chan sekarang, hal-hal yang sangat buruk mungkin terjadi. Saat aku memikirkan hal itu, untuk memenuhi janjiku, aku pergi menepuk kepala Olga-chan. Kamu melakukan yang terbaik, tapi, kamu seharusnya tidak memaksakan dirimu, oke? Jika Olga-chan terluka, aku akan merasa sengsara. Nan, terima kasih. Olga-chan, yang kepalanya ditepuk-tepuk olehku, sedikit memerah, merasa malu. Jadi, semua petualang mulai bergerak menuju Imperial Castle untuk mengklaim hadiah mereka. Kami sedang mengobrol ketika kami perlahan menuju kastil juga, ketika Barnasan tiba-tiba datang ke tempat kami berada. Tapi, ekspresinya tidak seperti penampilannya yang santai, tapi dia malah terlihat sangat serius. Sementara aku masih kewalahan oleh penampilannya, aku nyaris tidak bisa mengeluarkan suaraku untuk bertanya. Apakah ada masalah? Tanpa menjawab, Barnasan tanpa kata-kata mendekatiku. Tunggu sebentar, ini benar-benar menakutkan kamu tahu. Dan, ketika dia tepat di depan mataku. Gash, tiba-tiba, aku merasakan bahuku dicengkeram erat. Aku menegang, kaget dengan tingkah lakunya yang tiba-tiba, sementara dia menyatakan kepadaku, dengan matanya yang praktis bersinar. Seiichi, tidakkah kamu akan datang ke akademiku, sebagai guru? Petik 2. Atas permintaannya, aku tidak bisa menahan tangisan bodohku yang lainnya. Chapter 58 Roda gigi mulai berputar. Aku, Luz Baruze, menebas iblis, Don, yang terlihat seperti gajah dengan tanduk besar, dengan satu serangan. Tubuh yang terpotong terbelah dan jatuh ke tanah, membuat suara gedebuk keras. Itu seharusnya yang terakhir. Ketika aku melihat sekeliling, gunung mayat iblis memenuhi fisikku. Iblis yang baru saja aku kalahkan sepertinya adalah yang terakhir, karena aku tidak dapat melihat sosok iblis yang masih hidup. Tampaknya, kami dapat dengan aman menghentikan invasi iblis. Baik sekali karena kita bisa menyelesaikan tugas ini dengan aman. Adalah baik bahwa kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan aman. Tiba-tiba armor hitam yang memancarkan aura mengintimidasi muncul di sampingku. Itu adalah kolegaku, Black Paladin. Ya, jadi apakah ada desa terdekat yang mengalami kerusakan? Tidak ada satupun yang dirugikan. Ini adalah hal yang sama untuk tentara kami. Tidak ada satu korban pun. Jangan khawatir, tidak ada satupun yang terluka, ini sama untuk prajurit kita, tidak ada satupun korban. Aku mengerti. Itu bagus. Tapi tetap saja kelincahan dan kemampuan tempurmu sama kuatnya dengan sebelumnya. Selama invasi ini, aku memperkirakan iblis yang mati lebih dari 5.000, tetapi kamu mengalahkan kira-kira sepertiga dari mereka. Tapi tetap saja kemampuan tempurmu sekuat sebelumnya. Selama invasi ini aku memperkirakan iblis berjumlah lebih dari 5.000, tapi kamu sendiri telah mengalahkan kira-kira sepertiga dari mereka. Benarkah begitu? Meskipun Black Paladin mengatakan itu benar-benar tidak terasa seolah aku telah melakukan itu. Tetapi, yang pasti, adalah bahwa selama pelatihanku dengan Shishu, aku bisa mendapatkan kekuatan baru. Sementara aku tidak bisa mengharapkan peningkatan tiba-tiba dalam kemampuan tempurku, waktu aku menghabiskan pelatihan dengan Shishu telah memungkinkanku untuk menanamkan teknik bertarung ke dalam tubuhku.
Untuk menahan latihan yang panjang, aku harus memotong semua gerakanku yang tidak berguna. Saat menghindari serangan, aku hanya memindahkan jarak minimum. Saat menyerang, aku menggunakan serangan tercepat dan paling kuat, untuk mengejar musuh. Jika itu aku di masa lalu, bila terus berhadapan dengan banyak iblis ini dalam pertempuran, maka kemungkinan tidak akan semudah seperti sekarang ini. Memikirkannya seperti itu membuat perasaanku yang kurang barusan terasa lebih logis. Baiklah, jika semuanya baik-baik saja maka itu akan baik-baik saja. Aku akan memimpin Sword Science of the Holy Maiden Valkyrie, dan kembali ke ibu kota. Nu, mungkinkah kamu menunggu sementara? Masih ada beberapa hal sesudah pertarungan yang mungkin akan terjadi. Nu, bisakah kamu menunggu sebentar? Masih ada beberapa hal pasca pertempuran yang akan terjadi. Shishu sedang menungguku, jadi, apakah kamu setiap saat selalu seperti ini? Tidak lihat, kami Black Chop of the HELL, Abyss Sword akan memiliki waktu yang sulit untuk mendapatkan hasil curian dari makhluk iblis. Apakah seharusnya aku mengatakan ini? Apakah kamu selalu orang seperti ini? Tidak lihat, kami Black Corp of the HELL, Abyss Sword saja akan mengalami kesulitan mengumpulkan jarahan dari makhluk iblis. Atau bagaimana aku mengatakan ini? Semua orang, setelah istirahat sekitar 30 menit kita akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Dengarkan apa yang belum aku katakan. Dengarkan apa yang harus aku katakan. Mengabaikan Black Paladin yang membuat keributan di belakangku, aku secara acak memilih tempat dan duduk. Aku mendengar dari laporan bahwa gelombang iblis sedang menuju ke ibu kota kekaisaran, tetapi karena Shishu ada di sana, itu seharusnya baik-baik saja. Segera setelah aku memikirkan itu, sebuah suara yang belum pernah aku dengar sejak aku mencapai level 500, bergema di kepalaku. Kamu naik level. Entah bagaimana, sepertinya aku telah menjadi salah satu transenden, seperti Barnabas sama. Jika itu aku dari sebelumnya, maka aku pasti akan bingung dengan ini, tapi saat ini, aku adalah murid Shishu. Sesuatu sejauh ini tidak akan mengejutkanku. Meskipun akhirnya aku menjadi transenden dengan banyak usaha, aku benar-benar terkejut, tapi aku memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun sampai aku kembali ke ibu kota kekaisaran, dan beristirahat. Aku harus memberitahu Shishu pertama kali saat aku kembali. Aku, Kanazuki Karen, saat ini bersama siswa lainnya di Akademi Barbador, mendengarkan ceramah tentang sihir dan berjuang melawan iblis. Bahkan belum 1 minggu sejak kami datang ke akademi, dan sementara kami mengalami pertempuran melawan iblis, meskipun kami membunuh mereka, itu sama sekali tidak berpengaruh pada kondisi mental kami. Dan tidak seperti semua siswa tangguh secara mental, pada kenyataannya, jumlah siswa yang pengecut tidak sedikit, tetapi belum ada yang khawatir tentang fakta bahwa kita membunuh iblis. Bahkan, ada banyak yang senang dengan fakta bahwa kemampuan tempur mereka, statistik, naik setelah naik level dari membunuh iblis. Sangat mungkin bahwa ketika kami dipanggil oleh Kekaisaran Kaiser, struktur mental kami diubah, atau setidaknya itulah yang aku teorikan setelah datang ke akademi ini dan belajar sihir. Jadi, sekarang, statusku adalah Kanazuki Karen, ras, manusia, jenis kelamin, perempuan. Pekerjaan, Magic Knight. Umur, 18. Level, 20. Kekuatan sihir, 1000. Serangan, 500. Pertahanan, 500. Kelincahan, 500. Serangan sihir, 500. Pertahanan sihir, 500. Keberuntungan, 500. Karisma, tak terukur. Peralatan, pakaian berkualitas tinggi. Rok berkualitas tinggi. Blazer berkualitas tinggi. Pakaian dalam berkualitas tinggi. Celana ketat hitam berkualitas tinggi. Sepatu kulit berkualitas tinggi. Gelang, dari perbudakan. Pedang besi. Paladin Sword, on standby. Skill, Juggeman. Double Jump. Sihir. Fire Attribute Magic, middle tier. Water Attribute Magic, middle tier. Wind Attribute Magic, upper tier. Light Attribute Magic, upper tier. Sihir unik Atribut Magic Paladin, Max. Arts. New Moon Strike. Seni bela diri. Kanazuki Single Sword Style, Initiate. Gelar, Pahlawan. Putri Bos Konglomerat. Pemimpin. Uang yang dibawa. Tanda hubung. Apa ini? Sepertinya kita sebagai pahlawan, dibandingkan dengan manusia di dunia ini, peningkatan status yang kita dapatkan selama naik level jauh lebih tinggi,
Dan di atas itu, di samping paladin atribute magic unik yang dimiliki semua pahlawan, kita masing-masing memiliki setidaknya 3 atribut. Kami memiliki kekuatan di tubuh kami yang benar-benar menjungkirbalikkan standar sihir dunia ini. Karena itu, tidak bisa dihindari bahwa sebagian besar siswa menjadi sombong, tetapi meskipun tidak bisa dihindari. Tapi tetap saja aku tidak bisa terbiasa dengan tatapan ini. Aku setuju. Souta Takamiya, junior dari klubku yang berjalan di sampingku, menjawab gumamanku. Meskipun kami hanya berjalan melalui lorong-lorong Akademi Barbador, tatapan ketakutan, penghinaan, dan segala sesuatu yang berlawanan dengan persahabatan, diarahkan pada kami. Dari tempat tatapan itu berasal, aku perhatikan 3 orang berjalan ke arah kami. Yang memimpin kelompok itu adalah lelaki berpenampilan Eropa berambut pirang, yang dengan ringan membungkuk saat berjalan. Roberto Iroas Winberg. Meskipun Souta cukup tampan, pria yang berjalan di samping Roberto memiliki wajah lebih dari itu, dan perilakunya serta gerakannya begitu anggun sampai-sampai aku, yang telah bertemu banyak tokoh terkemuka di bumi, mengagumi itu. Bukankah ini pahlawan Dono? Mood ini, tidak terlalu elegan. Roberto berkata begitu ketika dia mendekati kita. Namun, kata-kata itu tidak mengandung ironi atau semacamnya, itu murni menyuarakan apa yang dia rasakan ketika dia melihatku dan Souta. Oi, Big Bro, jika kamu berdiri di sana bicaralah atau kita akan terlambat untuk cel kelas kamu tahu. Kelas berikutnya adalah Dorga Sensei Lo. Jonas, bisakah kamu melakukan sesuatu tentang caramu berbicara? Ah, tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak sepintar Big Bro. Aku hanya bisa menggunakan kata-kata kaku seperti ini. Sebagai keluarga kerajaan kamu harus lebih. Dah. Setelah Big Bro menjadi raja kalian semua akan menangani semua negosiasi dan hal-hal lain. Aku lebih cocok untuk mengayunkan pedang. Big Bro akan menjadi raja, dan aku, umum. Lihat tidak ada masalah sama sekali. Petik 2. Seperti yang aku katakan, bukan itu masalahnya. Baik Souta dan aku terkejut oleh argumen yang tiba-tiba berkembang. Orang yang sedang bertengkar dengan Roberto, adalah adik lelakinya, Jonas Guardian Winberg. Roberto memiliki rambut pirang halus dan suasana di sekelilingnya yang benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah anak dari bangsawan. Sebaliknya, Jonas telah mengacaukan seragamnya, dan memiliki rambut pirang yang sama dengan Roberto tapi dalam potongan rambut yang berantakan, yang benar-benar memberi kesan kasar. Orang yang tersisa yang sejauh ini tetap diam akhirnya berbicara kepada mereka. Roberto Niisama, Jonas Niisama, bagaimana kalau menghentikan subjek di sana? Jika tidak, dia memiliki rambut sepanjang pinggang yang berwarna keemasan seperti Roberto, mata biru berkemauan kuat, dan tersembunyi di rambutnya, aku bisa merasakan kekuatan dalam dirinya. Meskipun wajahnya seperti boneka, tetapi dia memberikan perasaan seolah-olah dia adalah manusia, bukan boneka, dan dia adalah adik perempuan Roberto, Latis Dia Winberg. Latis menunjukkan kepalan tangan kirinya dan ditutupi dengan cahaya ungu. Apakah kamu bermaksud untuk memaksa tangan adik perempuanmu? Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Itu, Jonas hanya mengatakan sedikit terlalu banyak. Maafkan aku. Ah tidak, ini salahku, aku berlebihan dengan pidatoku. Dengan kata-kata dan kepalan tangan Latis, keduanya tampak seolah-olah panik, dan dengan patuh meminta maaf. Bagiku, yang tidak dapat mengikuti situasi di depan mataku lagi, melihat Latis meminta maaf. Permintaan maaf terdalamku untuk kakakku yang bodoh ini. Latis, apakah itu tidak terlalu berlebihan? Ya, bukankah kamu orang dengan mulut tercela di sini? Dan apa masalahnya? Latis, dengan sikap berbeda dari sebelumnya, menjawab Roberto dan Jonas. Yah, itu baik-baik saja, pahlawan sama. Karena kita memiliki kelas sekarang ini tidak sopan tapi, mungkin kita harus mohon diri. Kemudian, oi, ini buruk, kita akan bertemu dengan adik perempuan kita sekarang. Sudah terlambat. Latis sama seperti biasa, kalau begitu pahlawan Dono. Dengan ini, kami akan mohon diri sekarang. Jonas dan Roberto berkata begitu pada kami, sebelum pergi mengejar Latis. Sungguh aneh. Aku pikir juga begitu. Mereka juga orang yang tidak memusuhi kami di akademi ini. Itu benar, di akademi ini, orang-orang yang bisa memperlakukan kami seperti orang normal sangat berharga dan sedikit. Hanya saja, kelompok Roberto harusnya tahu apa yang dilakukan para pahlawan lain,
Tetapi, meskipun mampu berinteraksi dengan kita secara normal, mereka pandai membaca orang. Sekarang aku berpikir tentang hal itu, mereka bangsawan setelah semua. Jika aku ingat dengan benar itu harusnya nama dari kerajaan Winbet tapi... sekarang setelah kamu mengatakannya, aku ingat kita belajar ini dalam geografi. Mereka adalah negara yang memiliki 100 tahun sejarah tanpa perang, negara yang damai yang cukup jauh dari kekaisaran Kaiser yang memanggil kita, apakah itu benar? Petik 2. Ya, ini adalah kerajaan di mana orang-orang seperti mereka menjadi raja. Dibandingkan dengan kekaisaran Kaiser yang memanggil kita, itu pasti kerajaan yang jauh lebih baik. Rasanya seolah-olah suasana menjadi sedikit tertekan, tapi Souta tiba-tiba berteriak. Nan, itu Seto. Ketika aku menoleh untuk melihat kemana pandangan Souta diarahkan, aku melihat salah satu gadis yang memberikan saran kepada raja, ketika kami pertama kali bertemu dengannya. Jika aku tidak salah, itu Seto Airikan. Seto dengan gelisah melihat-lihat area, dan hanya dengan melihat, aku bisa mengetahui bahwa dia sedang mencari sesuatu. Aku mendekatinya, dan bertanya apa yang dia lakukan. Apakah ada masalah? Presiden Dewan Siswasan. Nan, dan Souci juga. Ada apa? Tidak, kamu tampak seperti kamu sedang mencari sesuatu. Seto, apa yang terjadi pada Nojima dan yang lainnya? Baru-baru ini, mereka begitu tenang sehingga aku belum melihat mereka sama sekali. Mendengar pertanyaanku, dan apa yang ditanyakan Souta, Seto tertawa. Kelompok Yuka. Meskipun kamu mungkin salah paham dari atmosfernya, Yuka tidak benar-benar taat bahkan di bumi, dia terlibat banyak perkelahian karena dia menjulurkan kepalanya ke dalam masalah. Nah, sekarang dia hanya mengambil kelas secara normal dengan orang lain, kamu tahu. Petik 2. Orang yang dibicarakan Seto, adalah anggota kelompok terkenal, Nojima Yuka, jika aku ingat dengan benar, dia adalah pemimpin para gadis Kan. Ngomong-ngomong, jika itu seperti yang dikatakan Seto, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengamuk, mereka biasanya hanya sekelompok gadis yang tidak berbahaya. Aku mengerti. Begitukah? Aku sudah mendengar tentang apa yang kamu katakan tapi... benar. Presiden Dewan Siswasan dan Souci, apakah kalian tahu tentang Seihan? Seihan. Petik 2. Souta dan aku memiringkan kepala dengan bingung. Iya, sejak aku datang ke dunia ini, aku sudah mencarinya. Apakah itu sesuatu? Atau apakah itu manusia? Seihan itu manusia loh. Apa yang kamu katakan? Mengatakan demikian, Seto tertawa dengan hati-hati, tidak, jika kamu tiba-tiba mengatakan Seihan kepadaku, aku bahkan tidak akan mengerti apa itu kecuali. Aku menyatukan diri, dan berdeham sekali ketika aku mencoba untuk meminta rincian lebih lanjut. Nan, begitukah? Apakah orang Seihan ini, juga dipanggil ke dunia ini seperti kita semua? Kami berada di sekolah yang sama jadi, mungkin bukan itu masalahnya, atau aku pikir begitu tapi... Lalu, bisakah kamu memberitahu aku nama lengkapnya? Dengan begitu, akan jauh lebih mudah untuk dipahami. Nama lengkap, apa ya? Presiden Dewan Siswasan. Tidak, jangan menatapku, aku juga tidak tahu. Lalu, Souci, apa maksudmu lalu? Jika Seto tidak mengetahuinya, maka tidak mungkin aku bisa. Petik 2. Itu aneh, aku pikir Souci akan tahu itu. Aku sangat ingin mendengar dasar dari mana kamu membentuk pemikiran itu. Souta menjawab dengan letih. Kamu mengatakan bahwa kamu telah mencari Seihan ini sejak kami dipanggil ke dunia ini kan? Yap, sekolah kita memiliki banyak orang, jadi kupikir aku merindukannya di suatu tempat atau sesuatu seperti itu. Tentu saja, seperti yang dikatakan Seto, jumlah makhluk yang dipanggil adalah tinggi, jadi bahkan jika seluruh sekolah berkumpul sekarang, akan sulit untuk menemukan orang tertentu dari kerumunan. Selain itu, karena para siswa hampir tidak pernah bersama, itu hanya menambah kesulitan untuk menemukan mereka. Tapi tetap saja, lebih dari setengah tahun telah berlalu, jadi aku ragu mereka akan sulit ditemukan sekarang tapi... Kenapa kamu mencari Seihan ini? Karena Seihan tidak punya banyak teman, jadi aku berpikir bahwa dia mungkin bermasalah saat ini. Selain itu, di masa lalu, dia menyelamatkanku sebelumnya, lihat jadi, ini membalas budi. Seperti kata Seto, entah kenapa dia mulai memerah. Aku bertanya-tanya mengapa, sekarang, di dalam diriku, aku merasa seolah-olah musuh yang kuat baru saja muncul. Yah,
Tidak apa-apa, aku akan terus melihat sekeliling. Presiden Dewan Siswa juga, jika kamu pernah melihat Seihan katakan padanya Airin sedang mencarinya. Oke. Airin. Lalu, sampai jumpa. Mengatakan itu, Seto sekali lagi melanjutkan pencariannya. Bagaimana aku harus mengatakan ini, dia energiku. Gadis itu. Ya benar, karena Souta telah memberikan jawaban yang aneh dan canggung, aku mendekatinya, hanya untuk mendengarnya menggumamkan sesuatu di bawah nafasnya, dengan ekspresi seperti ia tenggelam dalam pikiran. Itu tidak mungkin tentang orang itu kan, tidak tapi. Aku tidak bisa memahaminya, tapi sepertinya Souta punya pemikiran siapa Seihan ini. Seiring dengan Souta yang masih memikirkan hal itu, aku pergi ke kelas. Dan aku bahkan tidak pernah bermimpi bahwa aku akan bertemu kembali dengan dia dalam waktu yang tidak lama lagi. Bagaimana dengan itu? Aku, Seiichi Hiragi, bermasalah karena aku tidak tahu harus berbuat apa ketika dihadapkan oleh Barnasan yang terengah-engah di depan mataku. Isi permintaan Barnasan adalah sebagai berikut, aku akan diundang ke Akademi Sihir Barbador, di mana aku akan bertindak sebagai guru. Tidak, kenapa aku? Pertama-tama, itu adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagiku. Dalam hal sihir, Barnasan adalah orang yang luar biasa sampai-sampai, dia disebut sebagai Saint of Magic. Namun, Barnasan memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah pertanyaan yang baru saja aku tanyakan itu tidak masuk akal atau semacamnya. Apa yang mungkin kamu katakan, Seiichi-kun? Beberapa saat sebelumnya, sihir yang digunakan untuk memusnahkan iblis, adalah sihir originalmu sendiri, bukan? Itu sihir yang kuat tepatnya, dan di atas itu adalah sihir originalmu sendiri, kamu jelas transenden jauh di luar diriku. Petik 2. Bagaimana aku menjawab? Tampaknya aku adalah sesuatu yang melampaui transenden. Pada titik ini apa tepatnya aku? Transenden. Baiklah, aku mengerti apa yang Barnasan coba katakan. Jika demikian maka apakah kamu akan datang sebagai guru? Tunggu sebentar, aku masih belum memutuskan tentang itu. Mengapa? Jika ini tentang uang aku akan membayar dengan baik kamu tahu. Tidak, jujur saja aku tidak peduli tentang uang itu tetapi, saat ini ada alasan mengapa aku benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat ini. Pertama-tama, aku sudah berjanji pada Luz bahwa aku tidak akan meninggalkan ibu kota kekaisaran sampai dia kembali. Jadi, paling tidak, kamu harus menunggu 1 minggu sebelum aku bisa meninggalkan ibu kota kekaisaran. Aku mengerti, jadi kamu membuat janji ini dengan Luz, karena dia percaya pada kekuatanmu, untuk Luz yang tidak akan pernah meninggalkan sisi yang mulia, memutuskan untuk pergi ke tempat Black Paladin berada. Itu benar, Luz menyerahkan perlindungan ibu kota kepadaku. Yah, para penyimpang ini cukup kuat untuk membuatku berpikir, ibu kota tidak benar-benar membutuhkan perlindunganku, kan, tapi itu lain hal, dan ini adalah hal lain. Luz menyerahkan ibu kota ini kepadaku karena dia mempercayaiku, itu sebabnya, untuk menjawab kepercayaan yang dia tempatkan padaku, itu benar bahwa aku akan tetap sampai dia kembali. Juga, aku tidak ingin dipisahkan dari Saria dan yang lainnya yang ada di sini. Ya, alasan terbesar mengapa aku tidak ingin pergi ke akademi sebagai guru, adalah karena aku tidak ingin berpisah dari Saria dan yang lainnya. Sejujurnya, aku tertarik dengan apa yang Souta dan yang lainnya lakukan, dan aku memang ingin pergi ke akademi, tapi aku tidak punya pilihan untuk meninggalkan Saria dan yang lainnya. Tapi, satu-satunya yang diundang adalah aku, jadi tidak mungkin aku bisa membawa Saria dan yang lainnya. Jadi begitu. Lalu, Saria-kun, bisakah aku memanggilmu begitu? Saria-kun bisa menjadi siswa. Gadis petualang itu, dari apa yang kulihat dalam pertempuran tadi, mereka sangat mampu mengajarkan pertempuran di akademiku, sama seperti Seiichi-kun. Untuk wanita-wanita yang dapat mengalahkan iblis, mereka akan diterima sebagai siswa, dan bahkan sebagai guru. Akademiku selalu mencari orang-orang berbakat. Jadi pada titik ini, menambahkan beberapa lagi siswa atau guru tidak akan menjadi masalah. Saria dan yang lainnya membuka mata lebar-lebar, kaget dengan apa yang diusulkan Barnasan. Kecuali, tidak, anak ini, bagaimana dengan Olga-chan? Orang itu terlalu muda tapi, berbicara tentang dia, sebelum kita mengalahkan iblis-iblis itu, aku bertanya pada Ranze tetapi, bukankah gadis ini mencoba membunuh Ranze sebelumnya? Itu benar.
skill untuk melewati perlindungan Luz dan membunuh seseorang ya. Lalu, tidak apa-apa untuk menjadikanmu sebagai pembantu Seichi. Bagaimana tentang itu? Eto, jika kamu bersedia pergi sejauh itu, aku tidak benar-benar memiliki masalah dengan itu. Tiba-tiba mendengar pembicaraan di belakangku, aku berbalik untuk melihat Saria dan yang lainnya. Aku benar-benar oke. Bagaimanapun juga sekolah sepertinya menarik. Aku juga tidak terlalu menentangnya, yah, di mana Seichi berada, adalah di mana aku berada, atau sesuatu seperti itu. Aku sudah menjadi ksatria tuan sejak awal. Tidak masalah kemana kamu pergi, aku akan mengikuti. Nan, jika Seichi Oni-chan akan pergi, aku akan pergi juga. Sudah diputuskan kemudian. Seperti yang Seichi katakan, aku berniat untuk pergi ketika Luz kembali. Akankah itu baik-baik saja? Ya, itu baik-baik saja. Entah bagaimana, itu berakhir dengan Saria dan yang lainnya bisa pergi ke akademi juga, dan kami akan pergi ketika Luz kembali. Tapi, Barnasan memang Barnasan, dan Ranzesan sepertinya dia sibuk, jadi aku ragu kami akan bisa pergi begitu Luz kembali seperti yang kami diskusikan. Aku harus membuat berbagai persiapan sebelum aku bisa pergi juga. Karena itu, aku setidaknya harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang merawat kami saat kami di sini. Baiklah, kalau begitu aku harus pergi dan mengumpulkan hadiahku. Barnasan berjalan menuju Imperial Castle dengan senyum ceria di wajahnya. Kesempatan untuk bertemu Souta dan yang lainnya datang dalam bentuk yang tidak terduga. Kekaisaran Kaiser tampaknya membuat semacam langkah yang mengancam, jadi aku ingin memastikan keselamatan Souta dan yang lainnya dengan mata kepala sendiri. Selain itu, meskipun menjadi seorang guru, aku juga tertarik dengan kehidupan sekolah selama setengah tahun terakhir ini. Saria dan yang lainnya juga sama, aku pikir itu mungkin kehidupan sekolah yang lebih memuaskan daripada yang aku miliki di bumi. Sementara aku memikirkan hal-hal itu, kami menuju ke Imperial Castle, untuk mengumpulkan hadiah kami. Chapter 59 Kencan di warung jalanan dengan Rurune, kompetisi makan. Itu adalah hari setelah aku mendapatkan item drop dari iblis sebagai hadiah dari negara. Karena Luz belum kembali, aku memutuskan untuk segera menepati janjiku dengan Rurune untuk membawanya keluar untuk makan makanan lezat. Ngomong-ngomong, meskipun ini adalah item drop yang didapat dari iblis yang aku kalahkan, haruskah aku mengatakan itu seperti yang diharapkan? Tampaknya item drop adalah hal-hal berharga yang biasanya tidak dapat diperoleh, jadi para prajurit yang memilah hadiahnya sangat terkejut. Namun, aku berpikir bahwa semua prajurit, termasuk raja yang tampaknya secara samar-samar menyadarinya, tahu bahwa ini karena aku, tetapi raja hanya menganggapnya sebagai situasi yang beruntung, dan tidak memperlakukannya sebagai sesuatu yang aneh. Apakah itu benar-benar baik untuk dilakukan sebagai raja? Yah, akan lebih baik jika hanya aku yang khawatir. Jadi, ngomong-ngomong, ini adalah item drop yang aku dapatkan. Tousan Fisteko, aksesori kelas mitologi. Ketika menyerang, jumlah serangan berlipat ganda. Selanjutnya, atribut cahaya yang terpasang menambahkan atribut cahaya untuk serangan normal. Sky King's Boots, aksesori kelas mitologi. Dengan membuat pijakan di udara, pengguna diizinkan untuk bergerak bebas di langit. Selanjutnya, dengan memanipulasi udara di sekitar kaki pengguna, ia dapat meningkatkan kecepatan serangan. Water God's Flask, aksesori kelas mitologi. Sebuah sumber air yang tak habis-habisnya. Satu suapan air, ketika diminum, dapat menyembuhkan status abnormal dan memulihkan kesehatan pengguna. Sepertinya, aku sekali lagi membunuh dewa. Pada titik ini, kekuatanku telah dipajang untuk dilihat semua orang. Efek dari Tousan Fisteko adalah, misalnya jika aku menyerang monster iblis acak 100 kali, itu secara otomatis itu akan mengubahnya menjadi 200 serangan. Dan di atas itu akan menambah atribut cahaya pada seranganku. Monster di sini bukan aku, oke. Aku tidak terlalu tertarik pada hadiah yang aku dapatkan, tetapi dari informasi yang aku terima dari mengalahkan iblis, pengetahuan yang aku miliki tentang barang-barang itu berasal dari ingatan tentang makhluk yang disebut Tousan Golem, jadi ini mungkin barang-barangnya. Sky King's Boots yang aku peroleh, seperti upgrade dari sepatu biru Saria. Itu tidak memiliki batasan mengenai berjalan di udara, dan di atas itu bahkan bisa mempercepat gerakan menjadi lebih cepat. Aku benar-benar tidak dapat mengetahui dari iblis mana aku mendapat item ini.
Lagi pula, ada monster dengan nama-nama seperti dragon naga langit dan singa udara, ada terlalu banyak makhluk yang memiliki nama samar-samar seperti Sky King. Ada terlalu banyak monster dengan nama yang mirip dengan Sky King, Sky Dragon atau Air Lion. Meskipun berbeda dari alat pelindung, Water Guards Class juga memiliki fungsi seperti cheat. Mungkin tidak masalah bagiku, tetapi memulihkan semua status abnormal itu. Selain itu, dikatakan itu juga dapat mengembalikan tubuh ke kondisi sehat, jadi bukankah itu berarti bisa menyembuhkan penyakit juga? Itu keterlaluan. Aku juga tidak tahu dari iblis mana item ini berasal. Ada terlalu banyak nama seperti Sea Serpent dan Aqua Lord. Aku juga punya banyak potongan acak lainnya dari berbagai iblis lain yang dikalahkan, tetapi untuk menjelaskan semuanya akan memakan waktu terlalu banyak, waktu untuk menjelaskan semuanya. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, aku telah merencanakan untuk pergi berkeliling warung dengan Rurune untuk makan makanan enak, daripada makan sarapan. Aku berpikir bahwa kita harus pergi lebih awal dan melihat-lihat warung terlebih dahulu. Saria dan yang lainnya tampaknya telah menerima permintaan dari guild, jadi mereka sedang bersantai di penginapan untuk saat ini. Selain itu, ketika Rurune menungguku, aku segera mempersiapkan diri, dan meninggalkan penginapan. Aku menunggu di luar penginapan sebelum Rurune keluar. Ah, Tuan, permintaan maafku. Tidak mungkin, apakah aku membuatmu menunggu lama? Petik 2. Tidak sama sekali. Lebih penting lagi, akankah kita mencari makanan lezat untuk diri kita sendiri? Jika kamu tidak makan sarapan, maka perutmu akan menggerutu. Aku mengerti. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Dengan senyum di wajahnya, Rurune mulai melaju di depanku. Meskipun benar bahwa kami lapar, aku ingin perlahan-lahan menikmati semua makanan hari ini, jadi aku meraih tangannya, menahan Rurune. Rurune, bahkan jika kamu tidak terburu-buru, itu tidak seperti makanan akan lari. Bisakah kita mengambil waktu kita? Ah, itu benar, jika demikian, Tuan. Tanganmu. Ah, maaf. Ketika Rurune dengan malu-malu mengatakan itu, aku akhirnya menyadari bahwa aku memegang tangannya dengan erat. Ketika aku dengan cepat mencoba melepaskan tangannya, dia malah mulai memegang erat tanganku. Rurune merasa curiga, aku mengintip wajah Rurune, hanya untuk melihatnya yang malu sambil menatap tanah saat dia menjawab. Hari ini adalah hari yang baik jadi, jika kamu mengizinkannya, bisakah kita tetap berpegangan tangan seperti ini? Siapa orang ini? Seorang anak. Rurune yang berwawasan soal makanan, bermartabat, dan tidak memiliki kepala, dan agak sulit dipahami. Rurune yang malu, memerah sampai ke telinganya di depanku adalah sesuatu yang belum pernah aku lihat. Aku bingung oleh perubahan atmosfer ini, tanpa sadar jatuh ke dalam kebingungan ketika Rurune memanggilku. Tuan, aku baik-baik saja. Jika kamu baik-baik saja denganku, lanjutkan dan pegang tanganku sesukamu. Petik 2. Balasan macam apa itu, aku? Pada akhir pemikiranku, aku tidak bisa membantu tetapi menjawab dengan jawaban yang aneh. Namun, ketika Rurune mendengarnya, meskipun pipinya masih merah, dia mulai tertawa ringan. Tiba-tiba mendengarnya tertawa, kali ini aku mulai memerah, dan saat aku menyadari itu, aku memalingkan wajah, dan mulai bergerak. Hora, jika kita tetap di sini, kita hanya akan menjadi gangguan bagi pihak lain, apakah kita akan menimbulkan masalah bagi orang lain? Mari kita periksa warung secara acak. Baik, entah bagaimana, butuh waktu sebelum kami pergi, tetapi akhirnya kami mulai berjalan. Meskipun berkeliaran tanpa tujuan bisa menyenangkan juga, kali ini, aku memutuskan untuk menuju ke alun-alun dengan sejumlah besar warung. Aku juga berpikir, setelah itu, aku dan Rurune bisa pergi ke Cafe Noa-Dosan. Tempat itu memiliki teh dan kue yang lezat. Ah, Tuan, lihat itu. Petik 2. Di tengah perjalanan kami ke alun-alun, Rurune tiba-tiba berhenti, dan menunjuk ke sesuatu. Ketika aku mengalihkan pandanganku ke arah itu, kompetisi makan. Ada tanda besar di depan, yang menunjukkan bahwa kompetisi makan akan segera berlangsung. Anehnya, kebetulan bahwa restoran di sana yang mengadakan kompetisi makan. Ketika aku memeriksanya, ternyata nama restorannya adalah Full Stomach Diner. Ya, nama itu sepertinya tidak aneh karena menjadi tuan rumah kompetisi makan.
Aku berniat pergi ke warung makan normal, tetapi ini agak tidak teratur, ketidakteraturan seperti ini juga menarik. Maka, setelah membaca lebih lanjut, aku mengetahui bahwa pemenang dari kompetisi makan tidak perlu membayar biaya makanan yang mereka makan. Rurune ingin mencoba berpartisipasi. Tapi, apakah itu benar-benar baik-baik saja? Petik 2. Oh, aku bisa menunggu sampai nanti untuk makan. Jika Rurune ingin makan, maka aku akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Aku mengerti, baiklah kalau begitu. Rurune ragu-ragu sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk berpartisipasi. Jadi, aku menyampaikan kepada asisten toko bahwa Rurune akan berpartisipasi. Akankah itu benar-benar baik-baik saja? Ada banyak orang rakus terkenal yang berkumpul di sini untuk kompetisi. Dan karena tidak ada divisi wanita, dia harus berpartisipasi dengan orang-orang itu. Apa yang dimaksud dengan orang-orang rakus? Dan di atas itu, sepertinya dunia ini jauh lebih besar dari yang aku pikirkan. Asisten toko memang sudah memperingatkan kita, tapi Rurune melanjutkan tanpa peduli. Aku tidak peduli. Aku akan makan. Petik 2. Sepertinya pikirannya kembali fokus pada makanan. Rurune kembali ke dirinya yang normal. Antusiasme Rurune yang luar biasa mengganggu asisten sejenak, tetapi sebagai seorang profesional, ia dengan cepat mengizinkannya untuk berpartisipasi. Di tengah-tengah restoran, ada perasaan yang disebut restoran murah, dengan meja bundar besar yang tersebar di sekeliling, tetapi selain itu, ada juga kursi counter yang menghadap ke tempat pemilik berada, kursi teras, dan sebagainya. Rurune menuju ke tempat peserta lain berada, jadi aku mencari tempat duduk di mana aku bisa melihat Rurune dengan jelas, sebelum aku duduk. Ketika aku melakukan itu, tiba-tiba asap keluar dari jubah hitam sampingku. Tanpa sadar mengalihkan pandanganku ke arah itu, aku melihat seorang pria yang mengenakan jubah hitam kompang-camping duduk di sampingku. Ups, maafkan aku untuk asap. Aku harus sampai di sini dengan cepat dengan segala cara. Orang di sampingku memiliki tubuh yang disembunyikan oleh jubah itu, tetapi dari rokok di mulutnya, janggutnya yang tidak dicukur, dan suara yang dalam, aku bisa tahu itu adalah seorang lelaki. Sebenarnya, dunia ini sepertinya juga memiliki rokok. Tidak apa-apa. Begitukah? Aku bersyukur untuk itu, orang tua. Beri aku sebuah ale. Dan kamu di sana, apa yang kamu inginkan? Petik 2. Permintaan maafku untuk asapnya. Apa yang ingin kamu minum? Tidak perlu. Aku tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Petik 2. Tidak apa-apa, biar aku mentraktirmu. Mau apa? Petik 2. Jika demikian, mungkin semacam jus. Aye, orang tua, ambilkan aku secangkir jus terbaik yang kamu miliki juga. Jika aku ingat dengan benar, bukankah itu jenis bir? Aku merasa seperti melihat sesuatu tentang perbedaan antara alkohol yang diseduh dengan dan tanpa diseduh di TV di bumi. Sementara aku memikirkan hal-hal sepele seperti itu, lelaki di sampingku sudah mendapatkan cangkir alenya, dan meletakkan secangkir jus jeruk di hadapanku. Pria itu menjatuhkan alenya satu tegukan. Lezat. Ya, rasanya enak. Punyaku adalah jus jeruk, bukan alkohol, tapi itu jus murni 100%, dan aku bisa merasakan rasa kental dari buah asli. Pria yang senang minum tiba-tiba berbicara kepadaku. Ini adalah negara yang baik, tidakkah kamu pikir juga begitu? Petik 2. Ya, itu benar. Aku tidak lahir di sini, tapi aku masih berpikir ini adalah negara yang baik. Itu benar, karena pekerjaanku, aku harus sering bepergian, tetapi negara ini benar-benar telah dikelola dengan baik, bahkan desa-desa kecil, berbicara tentang manajemen, meskipun sepertinya aku berbicara buruk tentang mereka, jangan salah mengerti maksudku, oke. Mereka benar-benar menjaga negara, dan ksatria selalu menjaga keamanan lingkungan, jadi jika ada situasi ketika sebuah desa diserang, mereka siap untuk dikerahkan untuk membantu, dan karena proyek publik direncanakan dengan baik, sangat sedikit orang miskin, dan bahkan untuk beberapa orang miskin, mereka didukung dengan baik, jadi bukankah ini benar-benar negara yang ideal? Petik 2. Apakah begitu? Raja negara ini benar-benar hebat. Jika itu adalah negara lain, maka tentu saja akan ada diskriminasi, dan tidak ada cara orang bisa rukun dengan ketenangan pikiran. Oh ya, apakah kamu seorang petualang?
Ya, dalam hal ini, pada akhirnya kamu mungkin akan meninggalkan negara ini, tetapi ketika melakukan pekerjaan di negara lain kamu sebaiknya tidak menggunakan negara ini sebagai standar. Meskipun ini adalah negara yang damai dan berharga, justru karena kedamaian itu kami tidak memiliki perasaan bahaya di sini. Petik 2. Itu benar. Pasti akan lebih baik untuk tidak menjadikan markas besar guild di kota ini menjadi standar bagi guild lainnya. Sebenarnya, jika guild lain menjadi mesum juga, itu akan sangat mengganggu. Yang ada di kota ini sudah lebih dari cukup. Begitu, terima kasih atas sarannya. Jangan dipikirkan. Oh ya, beritahukan aku namamu. Ah, ini Seichi. Seichi, bukan nama yang bagus. Menilai dari suara, kamu pasti dari negara-negara timur ya. Aku, Surou. Nah, kita bertemu di sini pasti semacam takdir. Akan lebih bagus jika kita bisa bertemu lagi lain kali, Pak Tua. Aku meninggalkan uang di sini. Petik 2. Mengatakan itu, pria itu, Surusan, dengan asap menempel di tubuhnya, meninggalkan restoran. Dia jenis orang yang misterius ya. Entah bagaimana atau lebih tepatnya, selama percakapanku dengan Surusan, persiapan untuk kompetisi makan telah selesai, dan sekarang aku bisa mendengar suara pembawa acara. Kami kembali lagi. Kompetisi makan yang terkenal yang diselenggarakan oleh Full Stomach Diner. Mari mulai dengan memperkenalkan pesaing. Yang pertama adalah pelahap nomor 1 kota ini. Haraheta. Wow, aku master pelahap yang asli. Petik 2. Kontestan pertama yang akan diperkenalkan, sementara tidak sampai pada tingkat gasur, itu masih seorang pria berotot dengan tank top. Sebenarnya, apa sih itu adalah seorang master pelahap? Jadi, namanya mungkin dari. Setelah itu, dari Kaiser Empire, Raja Pelahap. Sosaku. Akulah master pelahap yang asli. Yang berikutnya yang akan diperkenalkan adalah seorang pria parubaya yang sedikit besar dengan seragam militer, dan kumis setang yang terawat rapi. Apakah nama kontestan ini berasal dari kata mengunyah? Selanjutnya juga dari negara lain. Nomor 1 gurme pelahap Kekaisaran Farusa. Yoku Taberu. Fufufu, bisakah kamu mengalahkan perutku? Pria parubaya itu memiliki senyum tak kenal takut di wajahnya, rambut putihnya ditata dengan rapi, dan perutnya, yang menunjukkan kemampuannya untuk makan, dibungkus dengan pakaian mewah. Aku bahkan tidak ingin membalas ini lagi, tetapi namanya berasal dari frasa, aku makan banyak, bukan? Selain itu, itulah pertama kalinya aku mendengar tentang negara itu. Kekaisaran Kaiser bukanlah tempat yang memiliki ikatan mendalam denganku, tetapi dari pembicaraanku dengan Surusan sebelumnya, meskipun itu jelas, itu mengingatkanku sekali lagi bahwa ada banyak negara lain di luar sana. Akhirnya, satu-satunya kontestan wanita kali ini, Rune. Selesaikan pendahuluannya. Mari kita mulai makan dengan cepat. Rurune benar-benar tumpul bukan? Sementara aku mengagumi kurangnya ketegangan Rurune saat ini dalam situasi ini, tuan rumah mulai menjelaskan aturan kompetisi. Kalau begitu, aku akan menjelaskan aturan kompetisi. Aturannya adalah bahwa para kontestan harus makan apa yang diletakkan di depan mereka secara bergantian, dan yang terakhir yang tersisa akan menang. Tentu saja, jenis dan jumlah bahan yang diberikan untuk semua akan sama. Pemenang kali ini tidak hanya akan mendapatkan apa yang mereka makan secara gratis, tetapi juga akan ada Great Parfait kami yang berharga sebagai hadiah. Oh, bahkan ada makanan penutup tambahan yang tidak tertulis di papan nama. Sekarang, mari kita bawa hidangan pertama. Hidangannya adalah steak rusa kuda. Tidak mungkin kuda rusa itu. Sebenarnya, bukankah Rurune akan memakan jenisnya sendiri? Sementara aku terlihat terkejut, barisan makanan yang terlihat lezat ditempatkan di depan para kontestan. Sekarang, apakah semua orang sudah siap? Baiklah, mulai. Para kontestan secara bersamaan mulai menggigit steak mereka dengan sinyal tuan rumah. Rurune, seperti halnya para kontestan lainnya, sedang makan steak. Ah, kanibalisme. Ketika kontestan terus mengkonsumsi steak, kecepatan Haraheta secara bertahap mulai melambat. Aku menyerah. Upu. Petik 2. Kontestan Haraheta, keluar. Oi, itu hanya potongan pertama kan? Memang benar bahwa hanya dari melihat, kamu dapat mengetahui volume steaknya besar, tapi setidaknya selesaikan itu. Haraheta, hanya makan setengah potong steak, dan itu sampai pada titik di mana itu membuatku ragu mengapa dia bahkan repot-repot tampil di kompetisi ini.
Keke, sudah ada yang keluar lebih awal. Kalau begitu, kontestan Haraheta harus membayar semua makanan yang disiapkan untuk saat ini, termasuk sisa makanan. Ketika tuan rumah mengatakan itu, seorang karyawan toko mendekati Haraheta dan memberikannya selembar kertas. Itu mungkin tanda terima. Wajah Haraheta yang baru saja menerimanya, tampak seolah-olah dia akan menangis. Ini malah membuatku lebih tertarik dengan harga yang tertulis di situ. Kalau begitu, sepertinya kontestan lain telah menyelesaikan hidangan ini. Mari kita teruskan langkahnya dan maju ke langkah selanjutnya. Jadi, saat hidangan dibawa, para kontestan menyelesaikannya satu demi satu. Haraheta benar-benar tidak sesuai dengan namanya, kan? Hidangan kedua, hidangan ketiga, terus dan piring terus datang, sampai kontestan kedua akhirnya keluar. Aku tidak bisa lagi. Baik, kontestan Sosaku telah menyerah. Kalau begitu, mohon bayar harganya. Sementara dia masih memegangi perutnya, tampak seolah-olah dia kesakitan, asisten sekali lagi muncul, dan menyerahkan tanda terima kepadanya. Dan kemudian, orang kedua juga berteriak. Berapa banyak yang sebenarnya harus mereka bayar? Akhirnya tersisa 1 lawan 1. Tanpa diduga, kontestan Rurune yang tidak pernah aku pikirkan akan tetap ada di sini. Seperti apa yang dikatakan oleh pembawa acara, jika kamu melihat Rurune secara normal, kamu akan ragu bahwa gadis cantik itu adalah orang yang rakus. Bagiku yang duduk sangat dekat dengannya, daripada meragukannya, aku tidak bisa menahan diri dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa makan sebanyak itu. Sekarang ini menjadi 1 lawan 1, dan kami juga telah mencapai hidangan terakhir kami. Tapi, hidangan yang telah kami siapkan tidak seperti yang sebelumnya. Baik kalau begitu, ini dia. Saat tuan rumah mengumumkan itu, asisten mengeluarkan seekor burung besar, tinggi 5 meter, yang dipanggang. Dan hidangan terakhir adalah, burung panggang lunak dan burung lembek. Hidangan yang layak untuk pertarungan terakhir. Reaksi mereka ketika melihat hidangan benar-benar berlawanan. Untuk berpikir bahwa hidangan kelas super berat akan disiapkan. Oh, itu burung yang menggugah selera. Petik 2. Rurune dengan gembira menggigitnya, sementara Yokutaberu mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya, meskipun perlahan. Namun, kontestan Yokutaberu, sambil memegangi mulutnya dengan tangan, jatuh kembali ke kursinya. Di lantai bersama kursinya, Oto, kontestan Yokutaberu jatuh. Itu berarti, dengan mengatakan itu, sungguh kejadian yang menakjubkan. Pemenangnya, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.